Kalian pernah lihat nggak sih sebuah produk dengan logo seperti ini? Kira-kira brand apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Nope, ini bukan logo Yamaha, bukan juga logonya Yomart. Apalagi kalau kalian mikir ini mirip sama matanya Uchiha Sasuke tuh, si Mangekyo Sharingan. Kayaknya kalian kebanyakan nonton anime deh. Tapi itu adalah logo dari sebuah brand audio bernama J-Lab. Kalau teman-teman pernah dengar, mungkin ini adalah sebuah produk dari Amerika yang katanya sih menjadi industri leading dan juga number one untuk bagian TWS tuh di sana katanya. Tapi gimana ya kira-kira kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ngingetin dulu nih kalau di minggu ini ada promo Tokopedia Tekno yang salah satunya diadakan juga oleh CSI Zone. Promonya macam-macam nih, mulai dari cashback 50.000, terus kupon cashback 10%, sampai diskon hingga 62%. Dan setahu gue sih ini promonya tuh berlaku dari tanggal 15 sampai dengan 17 September. So, pastikan kalian langsung aja kepoin toko CSI Zone di Tokopedia. Linknya nanti gue sertakan di deskripsi. Oke, kita langsung masuk aja deh ke video reviewnya. Pertama, kita unboxing dulu kali ya dari si J-Lab Go Air ini. Dibanderol dengan harga sekitar Rp469.000. Kalau teman-teman beli di toko resmi seperti CSI Zone, ini di bagian luar boxnya ada garansi resmi Indonesia dari Huangtek yang juga didistribusikan oleh si CSI Zone. Nah, kalau di dalam box packagingnya sendiri, ini pastinya ada satu buah charging case yang di dalamnya sudah ada earbuds-nya. Yang lucunya ada semacam kertas sebagai pull tab gitu nih yang jadi isolator untuk menghentikan listrik antara earbud dengan case-nya. Sentuhan manis untuk menambah keamanan dari segi baterainya, cuma sayangnya kalian jadi nggak bisa langsung pakai TWS ini karena ketika dibuka si pull tab-nya itu kondisi baterainya kosong baik earbuds maupun case-nya. Kemudian di dalamnya juga ada quick start guide yang dalam bahasa Inggris, terus juga ada tambahan 2 pasang ekstra ear tips yang dibilangnya sih ini gel cushion gitu. Buat yang nanya kabel charger, kebetulan si J-Lab Go Air ini nggak ngasih ya, karena dia itu sudah built-in dengan si charging case-nya. Ya menurut gue ini menjadi plus minus ya. Di satu sisi ini gampang banget, praktis, itu tinggal bawa, tinggal colok, nggak usah bawa kabel tambahan. Tapi di sisi lain ketika dipasangkan ke adaptor, ini tuh jadi rada mondoyot gitu cuy. Mondoyot tuh maksudnya menggelanjut, menggelayut, menggantung gitulah. Kayak kamu kali digantungin sama si dia. Nah, kalau untuk kapasitas baterainya sendiri, dari info yang gue dapat sih charging case-nya memiliki 370 mAh, sementara earbuds-nya ada di 43 mAh. Dengan charging time untuk case-nya ini sekitar 1,5 jam, dan untuk earbuds-nya ini gua tes itu di 30 menit dapat 40%, sementara full-nya seperti biasa ya, kurang lebih di 90 menit. Kalau untuk playtime-nya sendiri ini diklaimnya sih bisa dapat 5 jam nonstop ya, tapi setelah dari hasil pengetesan gua di volume 50% di device iOS, si J-Lab Go Air ini tembus di sekitar 5,5 jam gitu deh. Terus untuk earbuds-nya sendiri ini mungkin bisa sekitar 4 kali buat ngisi baterainya ya, karena dari total playtime yang diklaimnya tuh ada sekitar 20 jam. Ya, untuk baterainya si J-Lab Go Air ini menurut gua nggak yang istimewa ya, tapi gue yakin sih ini masih cukup untuk dipakai sehari-hari. Satu hal yang gue suka dari si J-Lab Go Air ini adalah dari segi build quality-nya. Dengan material plastik yang rasanya cukup solid, si J-Lab Go Air ini untuk berat totalnya sekitar 43 gram, dan untuk berat per earbuds-nya hanya sekitar 4,5 gram aja. Selain itu, dari ukuran juga dia compact ya, untuk di tangan ini kerasa pas, disakuin juga enak, masuk ke tas juga enak. Cuma sayangnya nggak tahu kenapa untuk materialnya itu gampang kegores-gores gitu sih kalau gue perhatikan. So make sure aja kalau kalian mau beli TWS ini, pastikan juga dengan beli si pouch-nya. Di sisi lain dari segi desain, untuk J-Lab Go Air ini gue pribadi kurang suka ya dengan tipe open charging case-nya seperti ini yang nggak ada tutupnya. Secara estetik memang kelihatan lebih keren sih, tapi dari segi keamanan nggak tahu kenapa kayaknya takut gampang masuk debu lah atau mungkin kebasahan. Dan dari pengalaman gue pribadi sih, waktu awal-awal pakai TWS ini nggak tahu kenapa sering banget kebalik antara indikator yang kanan dengan yang kiri. Jadi kadang setelah pakai gue suka kebalik itu nyimpen earbuds ke dalam si case-nya ini.
Tapi untungnya magnet di dalam charging case dan juga earbudsnya ini punya daya tarik yang cukup kuat sih ya. Jadi ketika digini-giniin, ya aman-aman aja gitu, nggak bakalan jatuh. Oh ya, di bagian atas si charging case-nya ini ada satu buah LED indikator yang akan menyala hijau untuk menandakan dia baterainya masih dari 25% atau penuh. Dan juga akan menyala merah yang menandakan baterai dia sudah di bawah 25%. Agak aneh sih ini untuk indikatornya. Kemudian untuk setiap earbudsnya ada juga satu LED indikator yang berwarna putih kelap-kelip gitu ketika akan memasuki mode pairing. Dan ketika beres pairing, lampunya akan menyala putih solid. Nah, untuk pairingnya sendiri ini juga cukup gampang sih. Kalian tinggal keluarkan saja earbuds dari dalam case-nya, cari di Bluetooth menu, ya udah tinggal klik pairing si JLab Go Air ini. Cuma sayangnya si earbuds JLab Go Air ini meskipun dia terbilang kecil dan memiliki bobot yang ringan, ketika digunakan itu agak kurang nyaman. Nah, menurut gue ini salah satunya dikarenakan oleh desain dari si ear tips-nya atau yang disebut gel cushion tadi yang punya emboss timbul gitu untuk si logo Yomart-nya tadi, maksudnya logo JLab-nya. Tapi untungnya dari segi grip ini enak-enak aja sih. Dia tuh cukup stay dan tidak menciptakan vakum efek di dalam kanal telinga. Dan ketika digoyang-goyangkan pun tidak bergerak semudah itu. Juga ketika digunakan sambil tiduran untuk teman-teman yang termasuk kaum rebahan ini kayaknya bakalan cocok sih. Selain itu untuk kontrolnya sendiri juga dia sudah terbilang lengkap ya. Untuk satu tab ini dia volume up down di kanan dan di kiri. Kemudian untuk double tap di kanan dia untuk play pause, double tap di kiri ini untuk voice assistant. Terus untuk next sama previous tracknya ini bisa di long press kurang lebih sekitar 2 detik. Dan untuk triple tap-nya ini adalah untuk mengganti equalizer-nya. Ya, betul, si JLab Go Air ini punya 3 mode custom equalizer. Cuma sayangnya nggak bisa di custom personal gitu sih, karena memang di aplikasinya sendiri ini nggak banyak yang bisa diulik untuk si JLab Go Air ini. Oh ya, transisi untuk pergantian equalizer-nya itu juga ditandai dengan adanya bunyi ya. Jadi satu beep itu kalian masuk ke yang JLab Signature, kemudian 2 kali beep itu masuk ke yang EQ Balance, dan untuk yang Bass Boosted itu ditandai dengan 3 kali beep. Nah, untuk spesifikasi audionya sendiri, si JLab Go Air ini gue dapat infonya sih sekitar 8 mm ya untuk driver unitnya. Selain itu, dia juga didukung dengan passive isolation yang bagus meskipun tadi nggak nyaman ya di bagian ear tipsnya. Plus, untuk volume powernya ini juga kerasa gede sih, jadi gue play di 50% tuh udah kerasa enak. Untuk karakteristik suaranya sendiri, seperti tadi gue bilang, si JLab Go Air ini punya 3 pre-tune equalizer, yaitu si signature JLab-nya, kemudian balance tone, dan juga bass boost. Kita bahas dari signature JLab dulu ya. Karakteristik suara yang gue rasakan itu dia cenderung V-shape dengan moodnya yang kerasa lebih fun. Didukung juga dengan detail dan juga clarity yang cukup baik. Kemudian di bagian low buat gue pribadi ini terbilang enak sih, dia tuh punchy dan juga bulat. Subnya juga lumayan dapet. Cuma sayangnya detailnya agak kurang keluar sih untuk di bagian bassnya. Selain itu, dia juga agak sedikit bleeding ke bagian mid dan juga high-nya. Nah, untuk high-nya sendiri, treble-nya dia kerasa cukup ngecring, agak soft, tapi di volume tinggi sekitar 70%-an itu mulai kerasa lebih harsh. Jadi kerasa lebih pedes gitu sih treble-nya. Tapi sayangnya untuk selera gue, dia masih kurang extend dan juga masih kurang sparkling shimmering-nya gitu untuk treble di JLab Go Air ini. Sementara untuk bagian mid-nya, ini nih yang agak kurang gua suka. Karena nggak tahu kenapa karakteristik vokalnya tuh kerasa kurang natural dan juga terasa agak mundur, wajar karena dia memang V-shape. Tapi ya itu tadi, nggak tahu kenapa untuk vokal cowok dan cewek kadang di volume tinggi tuh ada sedikit distorsi gitu. Selain itu nggak tahu kenapa kalau dipakai nonton, baik itu YouTube maupun Netflix, vokalnya tuh jadi lebih mendem, jadi kayak lebih jauh gitu, jadi kurang nyaman deh buat dipakai nonton dan juga Netflix. Kayaknya sih memang si JLab Go Air ini dituningnya lebih buat musik aja sih, karena ya di dalamnya juga tadi gua udah bilang ada 3 mode preset equalizer. Nah, tadi kita bahas yang pertama kan, yang di bagian signature-nya. Gimana nih untuk yang balance dan juga buat yang bass boosted-nya? Kalau di bagian balance yang gua rasain ini
itu justru lebih kerasa flat ya. Vokal kerasa lebih maju meskipun agak dipaksakan gitu ya, jadi semakin kerasa distorsinya. Treble lebih kerasa airy dan juga lebih ngecering. Bassnya agak sedikit lebih kalem. Nah, lain halnya dengan di mode yang bass boost. Dia justru bassnya lebih boomy banget, yang agak too much jadinya, bahkan sampai overlapping dan menenggelamkan bagian mid dan juga vokalnya dan juga treble-nya. Yang kalau gue pribadi sih secara selera ya lebih suka dengan si signature J-Lab-nya sih dibandingkan dengan mode preset EQ yang balance maupun yang bass boosted-nya. Meskipun ada bagusnya juga sih, kadang-kadang gue lagi dengerin lagu-lagu yang banyak mellow-nya atau akustiknya, ya gue dengerinnya di mode balance. Terus juga misalnya gue lagi sering dengerin lagu playlist yang jedam-jedum, gue mainnya di bass boosted. So ya itu mungkin yang bikin gue ngerasa ini tuh ada satu raga tiga jiwa. Karena dengan 3 preset EQ itu rasanya memang jadi kayak lu punya 3 TWS yang berbeda gitu. Jadi intinya untuk J-Lab Goer ini karakteristik suaranya gue bisa bilang dia tuh cocok untuk ngelibas semua genre musik sih. Mulai dari EDM kah, atau mungkin jadul kah, atau mungkin klasik. Ini enak-enak aja kok untuk semua genre musik. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. To say you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Sekarang kita masuk ke konektivitasnya. Si J-Lab Goer ini dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 plus audio codec SBC dan juga AAC. Agak disayangkan mungkin buat teman-teman yang pakai smartphone Android nih ya, si J-Lab Goer ini apabila dibandingkan dengan produk-produk TWS di kelasnya dari Cina, rata-rata udah punya high-res codec seperti aptX. Meski demikian, gue bisa bilang dari segi konektivitas ini patut diacungin jempol sih. Dia tuh lancar, nggak pernah putus-putus, bahkan dalam kondisi internet lemot sekalipun dari hasil tes gue ya. Selain itu, untuk jarak juga dia kurang lebih sekitar 10 meter. Plus, dia juga sudah support auto power on dan juga auto reconnect. Terus udah support single mode, baik itu mau mono maupun stereo, maupun yang kanan maupun yang kiri. Didukung juga dengan flawless transition, jadi nggak ada tuh kepotong dulu oleh beep atau bunyi connected lah ketika mengganti transisi dari mode mono ke stereo dan juga sebaliknya. Which is ini menurut gue bagus banget. Tapi sayangnya untuk latency-nya sendiri ini masih berasa delay ya. Baik itu untuk sosial media, nonton IGTV kah, atau IG Reels kah, atau ke TikTok, dan juga YouTube, bahkan untuk Netflix, apalagi buat gaming. Sementara untuk mikrofonnya sendiri ini bisa gue bilang biasa aja ya, as in masih bisa dipakai, meskipun suara yang terdengar itu agak sedikit robotik gitu ya, kurang natural, tapi dia masih cukup jelas kok. Nah, kita lihat aja deh tes untuk latency dan juga mikrofonnya.
Cek cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS J-Lab Go Air dalam kondisi hening ya. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS J-Lab Go Air dalam kondisi ramai. Gimana nih suaranya kira-kira? Apakah suara gua mulai tenggelam oleh background noise yang berisik ini atau masih cukup jelas terdengar oleh teman-teman sekalian? Cek cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon J-Lab Go Air dalam kondisi ramai. So, berdasarkan poin-poin review di atas, menurut gua si J-Lab Go Air ini apabila diambil kesimpulan, dia memiliki kelebihan dari segi sound quality-nya, ditambah juga dengan pre-tune EQ-nya, terus ada juga dari build quality dan juga connectivity-nya. Tapi di sisi lain, untuk kekurangannya, ini adalah dari segi desain dan juga comfort dikarenakan si ear tips-nya yang agak mengganggu gitu sih. Jadi intinya si J-Lab Go Air ini di harganya yang di bawah 500.000 menurut gua masih bisa direkomendasikan kok. Dengan catatan ini lebih diutamakan buat teman-teman yang fokus utamanya buat dengerin musik aja, bukan untuk yang all-rounder gitu. Karena seperti tadi gue bilang, kelebihan dia adalah dari sound quality-nya dengan 3 preset equalizer-nya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.